تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ورسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من المحدثات ومن النار. Kembali di pagi hari ini, ibu-ibu saya, kita berjumpa di pertemuan kita yang kedua dari kajian spesial Ramadan. Dan semoga senantiasa semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Juga demikian keluarga, berikut famili semuanya dalam keadaan sehat dan afiat, dijaga dan selalu dibimbing oleh Allah. Wabil khusus keberadaan kita di bulan yang mulia dan agung ini, terus kita diberikan kekuatan, diberikan pertolongan untuk mempersembahkan ibadah-ibadah terbaik kita kepadanya Rabbuna Rabbul Izzah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah di pagi hari ini kita ketemu di sebuah tema. Yang tema ini pernah saya isyaratkan di pertemuan sebelumnya, ibu-ibu. Ketika kita menyebutkan bahwa bulan suci Ramadan Allah letakkan di ujung sebagai sebuah simbolik keberpulangan seorang hamba, sebagaimana ketika seorang hamba itu berada di ujung usianya. Tema ini adalah terusan dari tema sebelumnya, bahwa keberadaan kita di bulan suci Ramadan hendaknya semakin mempertebal tentang mengingat kematian kita. Karena nilai itu begitu sangat kental sekali ada di bulan ini. Sebagaimana Allah meletakkan bulan ini di ujung, maka sebagaimana usia itu juga ada ujung. Agar kita sering mengingat mati dan mengisi dari usia itu dengan amal-amal kebaikan sebelum dijemput dan untuk menjemput diri kepadanya berjumpa kematian, dan hendaknya kita membawa bekal yang cukup. Sebagaimana simbol ini begitu kuat dikirim oleh Allah melalui paketan banyak ibadah yang Allah letakkan di dalam bulan ini, maka semoga kita bisa semua mengambil pelajaran dari itu. Wa ma yadzakkar illa ulul albab. Dan tidaklah yang bisa mengambil peringatan kecuali mereka orang-orang yang memiliki hati. Maka orang-orang yang diberikan hati yang bening, hati yang awab, yang bisa menembus batas itu, mengerti tentang ada makna tersirat ketika Allah meletakkan bulan suci Ramadan di ujung untuk mengingatkan kepada kita tentang konsep kematian yang tidak boleh luput dari semua kita. Yaitu tentang kematian saat dijemput maut hingga tempat keabadian. Di sini nanti secara singkat kita akan hadirkan ayat-ayat juga hadis-hadis Sidna Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggambarkan, kalaupun mungkin tidak semua, tetapi mungkin bisa memberikan kita sedikit lebih utuh tentang perjalanan kehidupan seorang manusia dari dijemput oleh kematian sampai dia berada di negeri keabadian akhirat, apa saja yang akan dilalui oleh hamba tersebut. Sebelum kita masuk ke situ, ibu saya, nanti saya takutnya lupa, sekaligus ingin mengundang ibu-ibu fikih kembali. Ya, kemarin saya bilang undangan cuma sekali ya, ternyata 2 kali ibu-ibu. Ya, kembali kita mengundang untuk ibu-ibu fikih, ya, untuk undangan buka bersama di Masjid Al-Ihsan, Klaster Papandayan, Grand Kahuripan, blok titik-titik, RT titik dan RW titik, saya nggak tahu. Nanti di insya Allah Masjid Al-Ihsan, Grand Kahuripan Ma'ruf. Nanti di situ insya Allah kita bersama Syekh Dr. Malik Hasan atau Husain Sya'ban. Insya Allah akan memberikan kita sepotong atau sedikit nasihat terkait tentang hubungan atau korelasi kuat antara bulan suci Ramadan
dengan penyucian jiwa atau penyucian diri, nanti bisa hadir. Dan jangan takut ya, insya Allah ada buka bersamanya juga. Ya, kemarin ada yang nanya, ada buka barangnya enggak? Soalnya enggak ada di flyer gitu. Ya, insya Allah ada makan, sudah disiapkan. Kalau tidak salah 500 kotak katanya. Ya, sayang kalau ibu-ibu enggak datang, nanti kotaknya enggak ada yang ngambil. Ya, nah, kalau bisa ajak keluarga, anak, suami, kalau bisa nanti kita ketemu di situ, majelis ilmu kembali, dan nanti bisa kita sekaligus kita berbuka bersama. Ya, semoga ibu-ibu selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini saya sudah cukup ya untuk mengundang ibu-ibu fikih secara simbolik karena tidak ada kartu undangan. Secara simbolik diundang dari sini, nanti ibu-ibu fikih bisa hadir ke Grand Kahuripan di Masjid Al-Ihsan. Tepatnya besok hari Ahad sekitar jam ba'da asar ya. Ba'da asar jam 4-an ini, jam 4. Ya, jam 4. Supaya tidak dapat berbukanya saja, berarti datangnya lebih awal. Ya, supaya tidak dibilang nyari bukaan. Ya, paling tidak kita bisa dengarkan kajian, ya, bisa mengikuti majelis ilmunya, baru kita buka bersamanya. Besok ya, sore, setelah asar jam 4, insyaallah ta'ala. Naam, dari dijemput maut hingga sampai ke negeri abadi. Datangnya kematian. Allah Ta'ala, kematian, ibu-ibu saya, yang menjadi bahasan kita, yang tadi saya isyaratkan bahwa ini adalah lanjutan atau terusan dari tema kita, mengingatkan kita kembali tentang nilai-nilai ini, ya, karena orang yang sering mengingat mati, itu akan mendorong dia untuk berbekal sebaik-baik mungkin, mendorong dia untuk berbekal sebanyak mungkin. Sebagaimana ketika diri itu sadar bahwa dia akan pindah dari satu kampung ke satu kampung, atau dia akan berhenti kemudian pindah ke satu kampung, maka dia akan mempersiapkan segalanya. Kematian dia adalah yang tidak memiliki teman, ibu-ibu. Kematian dia adalah yang tidak memiliki teman. Jika dia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Itulah kematian. Kematian dia adalah yang tidak memiliki tempat. Kenapa? Karena seluruh dunia ini atau alam ini adalah tempatnya mati. Saya, ibu-ibu, kita itu tidak akan pernah bisa berlari dan bersembunyi dari kematian itu. Walaupun kita berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Kematian dia yang tidak memiliki waktu. Karena dia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang tahun. Dia tidak menunggu seorang pun. Tetapi semua kita menunggunya. Kematian itu dia datang tidak menunggu. Karena sejatinya kitalah yang menunggu. Penghancur angan-angan, keinginan dan impian. Sebelumnya ada sesuatu dan setelahnya ada sesuatu yang lain. Dan ini adalah akhir dari fase kehidupan manusia di dunia, yaitu kematian. Maka jangan pernah kita lalai dari memikirkan ini, tentang kematian ini. Maka Allah Ta'ala ingatkan kita tentang itu, ibu-ibu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai kalian orang-orang yang beriman, jangan kalian lalai atau dibuat lalai oleh harta kalian, oleh anak-anak kalian dari zikir kepada Allah. Wa may yaf'al zalik, siapa yang berlaku demikian, dibuat lalai oleh harta, dibuat lalai oleh anak-anak, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian dari sebagian apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Nah, di sini kami harus ingatkan di tema kita sebelumnya, ibu saya ya, bahwa antara mati dan sedekah
antara puasa dan sedekah itu memiliki simbol yang sama atau memiliki corak yang sama. Bulan suci Ramadan mengabarkan tentang kematian. Juga sedekah mengabarkan tentang kematian. Maka sering Allah Ta'ala menggandeng antara mati dengan sedekah. Mati dengan sedekah. Sebagaimana di ayat berikut. Allah menggandeng antara mati dengan sedekah. Karena biasanya orang yang sering ingat mati, dialah yang sering sedekah. Sementara orang yang lupa mati, mereka yang lupa tentang sedekah. Yang dia ingat atau yang hanya diingat adalah tentang mengumpulkan dunia, tentang menimbunnya dan menimbunnya. Apa Allah sebutkan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah oleh kalian dari sebagian rizki yang telah kami rizkikan kepada kalian. Sebelum datang kepada salah seorang kalian al-mautu, kematian. Fayaqula rabbi, lalu baru dia berkata, wahai Tuhanku, laula akhartani, kenapa engkau tidak menangguhkan? Atau kalau bahasa kita, sekiranya engkau mengakhirkan untuk diriku ila ajalin qarib. Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Sebentar saja, tangguhkan. Fa asaddaq, lalu aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Lalu apa jawab Allah? Walan, sekali-kali tidak, kata Allah. Yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali tidak. Allah tidak akan pernah mengakhirkan satu jiwa apabila telah datang ajalnya. Apabila telah datang fase akhirnya. Wallahu khabir bima ta'malun. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Sayyidina sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, aksiru dzikra hadhimil lazzat ya'nil maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Sayyidina Ibn Umar, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibih. Rasulullah memegang aku punya pundak. Rasulullah memegang pundakku. Faqala, lalu Sayyidina beliau berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Wahai Ibn Umar, jadilah engkau di dunia ini seolah engkau orang yang asing atau engkau hanya pengembara satu kali lewat jalan. Ya. Maksudnya apa? Jangan engkau ingin hidup selamanya di sini. Jangan engkau ingin hidup selamanya di sini dan mencita-citakan kehidupan di sini, tetapi jadilah engkau layaknya seorang pengembara satu kali jalan untuk pindah dari satu tempat ke satu tempat. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur, kata Sayyidina. Dan siapkanlah dirimu untuk siap menjadi penduduk kubur atau menjadi penghuni kuburan. Artinya apa, ibu saya? Jangan bersandar kepada dunia. Jangan menjadikan dunia ini sebagai tanah air. Jangan mengatakan kepada diri. Maka kalau boleh kita katakan kepada dunia itu dua kata. Jangan atau tidak. Ya. Katakan kepada dunia ini jangan atau tidak. Jangan bersandar kepada dunia. Jangan menjadikan dunia ini sebagai tanah air. Jangan mengatakan kepada diri bahwa diri akan tinggal selamanya di sini. Dan jangan menaruh perhatian kepadanya. Jangan pula bergantung kepadanya. Jangan sibuk dengannya. Sebagaimana tidak sibuknya orang yang asing hendak pergi kepada keluarganya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, maka siapa yang berada di pagi hari jangan tunggu sampai sore hari, dan siapa yang berada di sore hari jangan tunggu nanti sampai pagi hari. I'malu, beramallah, wa tazawwadu, dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Datangnya kematian. Di dalam surat Al-Mu'minun 99 sampai 101 Allah menyebutkan, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Hingga
Apabila telah datang kepada mereka kematian, dia berkata, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, pulangkanlah aku. Pulangkanlah aku, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Niscaya aku akan melakukan amal soleh apa yang telah aku tinggalkan sebelumnya. Dia minta pulang ke dunia dan dia berjanji akan beramal dari amalan-amalan yang dulu pernah dia tinggalkan. Kala, sekali-kali tidak, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya akan menjadi kalimat yang akan diucapkannya saja. Hanya tinggal ucapan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Sedangkan dari balik diri mereka itu ada barzakh yang akan membentengi sampai tegaknya hari kiamat atau sampai datangnya hari dibangkitkan. Fa idza nufikha fis sur, apabila telah ditiup sangkakala, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak ada pula mereka saling bertanya ketika sudah sangkakala ditiup. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta wa qala. Sidna pernah membuat satu garis, kemudian beliau bersabda, membuat satu garis dan satu sisinya pula satu garis. Lalu beliau bersabda, hazal insan wa khatta ila jambihi khatta. Beliau membuat satu garis, kemudian Sidna beliau bersabda, inilah manusia. Kemudian beliau membuat satu garis kembali di sisinya, lalu beliau bersabda, wa qala hadza ajaluhu, dan inilah ajalnya. Disinilah fase akhirnya. Wa khatta akhara ba'idan minhu. Kemudian Sidna membuat garis yang ketiga lagi. Rasulullah membuat garis yang ketiga, lalu beliau bersabda, hadzal amalu fa bainama huwa kadzalika idz ja'ahul aqra. Ini adalah angan-angannya. Ketika ia berada dalam keadaan demikian, tiba-tiba datang kepadanya yang lebih dekat, yaitu ajalnya kepadanya. Artinya, angan-angan yang panjang itu, dengan kematian ibu-ibu, kematian itu ternyata lebih dekat dari angan-angan itu. Tetapi seringnya kita dibuat lupa oleh angan-angan yang panjang dan keinginan yang besar. Maka alangkah baiknya jika angan dan keinginan itu dialih fungsikan untuk menjadi angan-angan bagaimana kelak kehidupan nanti di akhirat. Juga Sidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hal tadruna ma hazihi wa ma hazi? Rasulullah tiba-tiba nanya kepada para sahabat, kalian tahu ini apa, ini apa? Kata Rasulullah. Wa rama bihasataini qalu. Kemudian beliau melempar dua buah batu. Kemudian beliau melempar dua buah kerikil. Qalu, lalu mereka berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Padahal dilihat itu batu yang dilempar. Tetapi apa kata para sahabat? Hanya Allah dan Rasulnya lah yang paling mengetahui. Lalu beliau mengatakan, hadzakal amalu wa hadzakal ajalu. Satunya itu adalah angan-angan dan satunya itu adalah fase akhir kehidupan manusia, yaitu ajal. Maka demikian ketika tadi Nabi Sidna, beliau menggaris satu garis, kemudian yang dekat dengan garis itu dibuatkan satu garis, dan yang paling jauh dari garis itu dibuatkan satu garis. Artinya bahwa kematian itu lebih dekat dari pemiliknya dan lebih dekat dari angan-angan yang dimiliki oleh pemiliknya. Maka dengan kita mengingat ini lebih banyak ibu-ibu, maka kita teringat dengan satu sabda atau hadis Sidna sallallahu alaihi wasallam, iqtanim khamsan qabla khams. Pelihara atau senantiasa rawat diri di antara 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa sihhataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Kayamu sebelum fakirmu. Wa faragaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Dan hidupmu sebelum matimu. Ibu-ibu saya, juga Allah Ta'ala firmankan tentang ini, mengingatkan kita tentang datangnya kematian ini di dalam surat Asy-Syu'ara 205-207. Allah berfirman, afara'aita imma ta'nahum sinin.
Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun? Bagaimana pendapat mereka? Kami berikan kenikmatan kepada mereka hidup bertahun-tahun, summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya. Yang mereka bangun, yang mereka timbun, semua tidak berfungsi ketika kematian itu telah datang. Bangunan yang kokoh, serta tiang-tiang yang diukir, serta pundi-pundi yang ditimbun, semua itu tidak berfungsi. Dia hanya kembali sendirinya menuju kuburnya dan kepulangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kematian cukuplah menjadi menjadi alat pelembut hati orang-orang yang beriman. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah, zikir, dan tunduk kepada kebenaran, tidak sombong dan angkuh di depan kebenaran yang telah turun kepada mereka berupa petunjuk Al-Quran dan sunnah Sidna sallallahu alaihi wasallam. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, kata Allah. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras karena lupa tentang kematian. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, apa kata Imam? Akhafu alaikum min isnain. Aku takut kepada kalian itu dua perkara. Yang aku khawatirkan kepada kalian itu dua perkara. Yaitu pertama, kata beliau, ittiba'ul hawa. Yang pertama mengikuti hawa. Hawa itu nafsu ibu-ibu. Kemudian kedua, beliau mengatakan tulul amal, yaitu panjangnya angan-angan. Ada dua perkara, perusak agama dan perusak dunia, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini nanti pecahannya banyak. Sombongnya, angkuhnya, riyaknya, pongahnya, yang sering menyeret seseorang itu dari jalan kebenaran dan angkuh di depan kebenaran. Tidak mau dan tidak ingin mengikuti kebenaran. Dan tulul amal, yaitu panjang angan-angan. Lalu kata Imam Ali radhiyallahu taala anhu, bahwa panjang angan-angan itu melalaikan akhirat, dan mengikuti hawa nafsu itu menghalangimu dari kebenaran. Maka pikiran itu tidak ada jalan lain untuk kecuali difokuskan. Pikiran itu hanya satu, untuk difokuskan membicarakan akhirat. Jangan sampai akal dan pikiran dan hati itu disibukkan dengan membicarakan dunia dan faktor-faktor kehidupan guna menemani orang lain kepadanya. Akibatnya hati menjadi keras. Panjang angan, ibu-ibu saya, itu menyebabkan kerusakan-kerusakan berikut. Panjang angan, panjang keinginan, ingin itu, ingin ini. Itu akan memberikan efek negatif kepada beberapa kerusakan. Ketaatan menjadi berkurang. Taubat menjadi tertunda. Kemaksiatan menjadi banyak. Kerasukan atau kerakusan semakin besar. Hati menjadi keras. Kelalaian menjadi besar. Sementara orang-orang yang senantiasa ingat mati, maka dia adalah pemilik hati yang jernih dan bisa melembutkan hatinya. Mengingat kematian yang datang secara tiba-tiba, mengingat kubur, mengingat pahala dan siksa, mengingat keadaan akhirat, maka Allah Ta'ala katakan, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura." Siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan memasukinya dalam keadaan terusir. Kematian dan sekaratnya. Maka sebelumnya Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, "Innallaha ta'ala yaqul." Sesungguhnya Allah berfirman, "Ya ibna Adam tafarraq li ibadati."
Wahai anak Adam, luangkanlah waktu untuk bertemu dengan diriku. Ibadah itu adalah simbol pertemuan seorang hamba dengan Allah. Luangkanlah waktu untuk menghamba, untuk beribadah, bertemu denganku. Amla' satraka ginan, maka aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Wa asaddu faqrak, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Wa illa taf'al, dan jika kamu tidak melakukan itu, mala'tu yadaika syughla, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asaddu faqrak, sedangkan aku tidak menutupimu dari kefakiran. Kiranya demikian ibu saya. Jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala dan sibuknya kita dengan dunia, yang kita paling khawatirkan itu adalah kita termasuk ke dalam salah satu dari orang yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya berikut, bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan pada kita, Allah menginginkan kebinasaan kepada kita, dengan Allah memberikan kita kesibukan, sibuk, tetapi tidak memiliki waktu yang banyak untuk bertemu dengannya. Itu saya pernah dulu riwayatkan ibu saya ya. Kenapa Sayyidina sallallahu alaihi wasallam setiap hari beliau beristighfar berapa kali ibu? 100 kali setiap hari. Beliau beristighfar bukan beristighfar dari dosa ibu-ibu saya. Karena Rasulullah tidak pernah berbuat dosa. Tetapi kenapa Rasulullah beristighfar? Rasulullah beristighfar karena kesibukannya berdakwah yang menjadikan beliau itu kurang waktu untuk berjumpa dengan siapa? Dengan Allah. Kalaulah Rasulullah minta ampun kepada Allah, kesibukannya dengan dakwah, akhirnya beliau tidak memiliki waktu, akhirnya kurang waktu sedikit untuk bertemu dengan Allah. Lalu bagaimana dengan keadaan kita yang kebanyakan waktu kita hilang dengan permainan dan sunda gurau belaka, dan kita meninggalkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kematian dan sekaratnya. Allah taala katakan kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap berjiwa pasti akan merasakan mati. Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dan datanglah sekarat maut yang sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan pasti akan datang. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, wahai Ka'ab, ceritakanlah kepadaku tentang kematian. Ini Umar ibu saya. Umar ibn al-Khattab yang di pelupuk matanya itu tentang apa? Tentang Islam. Pelupuk matanya itu tentang Tuhannya. Pelupuk matanya itu tentang kematiannya. Umar ibn al-Khattab itu kalau beliau mengimami ibu saya, itu suara tangisnya dari saf paling belakang itu terdengar suara isak tangis Umar ibn al-Khattab. Janggutnya yang tebal itu mengaliri air begitu derasnya dari air matanya. Hari-harinya itu adalah tentang akhirat. Lalu beliau bertanya kepada Ka'ab, ceritakanlah kepadaku tentang kematian. Lalu Ka'ab berkata, wahai Amirul Mukminin, kematian itu seperti ranting yang banyak durinya, yang dimasukkan ke dalam rongga seseorang. Lalu masing-masing duri itu menancap pada urat. Kemudian seseorang menariknya dengan keras, sehingga mengambil apa yang diambil dan membiarkan apa yang dibiarkan. Sidna Ibrahim alaihi salam. Ini Ibrahim ibu saya. Nabi Ibrahim. Ibrahim gelarnya apa ibu saya? Khalilullah, kekasihnya Allah. Ketika meninggal, Allah bertanya kepada Sidna Ibrahim, bagaimana engkau merasakan kematian wahai Ibrahim? Lalu beliau menjawab, seperti duri yang diletakkan di dalam wol. Seperti duri yang diletakkan di dalam wol basah kemudian ditarik. Lalu Allah mengatakan, padahal aku telah meringankan atasmu wahai Ibrahim. Dari Musa alaihi salam. Ini Sidna, ini nabi-nabi yang sebelumnya meninggal ibu saya. Dari Musa alaihi salam, bahwa tatkala ruhnya telah sampai kepada Allah Ta'ala, maka Allah bertanya kepadanya, ya Musa, wahai Musa, bagaimana engkau merasakan kematian? Lalu Musa menjawab, aku merasakan diriku seperti kambing hidup di tengah orang yang mengulitinya. Sebagaimana kambing itu dikuliti, seperti itulah sakit dirasakan oleh Nabi Musa. Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sungguh aku ingin sekiranya aku melihat seorang laki-laki cerdas lagi kuat tengah mengalami sekarat. Beliau ingin melihat bagaimana orang yang cerdas, bagaimana orang yang kuat mengalami sekaratnya. Beliau ingin melihat orang tersebut untuk mengalami kematiannya.
Karena kematian dan sekarat tidak melihat orang itu kuat atau lemah. Dia akan datang dengan keinginannya. Dia akan datang dengan kekuatannya. Diriwayatkan dari Aslam Maula Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, jika seorang mukmin masih memiliki suatu dosa yang belum dihapuskan oleh amalnya, maka diberatkan kematiannya agar dengan sakratul maut dan kesusahannya itu ia mencapai derajatnya di surga. Kiranya itu ibu saya, ketika mungkin satu orang diberatkan sakratul mautnya atau diberatkan beban kematiannya, ada tertinggal satu dosa atau tertinggal dua dosa, agar dengan alasan itu Allah ingin menghapus orang ini dari kesalahannya sebelum dia pulang kembali kepada Allah. Berbalik dengan orang-orang kafir, mungkin ada orang kafir kematiannya itu mudah, karena Allah mempermudah untuk cepat kembali kepadanya, dan agar dengan cepat kembali kepadanya, maka Allah akan menunggunya dengan siksaan yang berat, siksaan yang keras. Setelah orang meninggal, maka apa yang terjadi di dalam kubur? Ketika seseorang sudah mati, maka bagaimana keadaannya di dalam kuburnya? Di dalam sebuah riwayat, Sayyidina sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Tsumma yaqidu lahu a'ma abkama ma'ahu marzabatun min hadidin. Law dhuriba biha jabalun lasara turaban, fayadhribuhu biha darbatan yasma'uha min bainal masyriq wal maghrib." Ibu pernah enggak dulu ingat enggak hadis yang pernah kita sampaikan? Ketika orang meninggal, mulai dari dicabutnya nyawa, kerasnya dan lembutnya untuk orang mukmin, kerasnya untuk orang kafir. Kemudian dia dibawa ke dalam kubur, kemudian ruhnya diangkat ke langit, sementara orang kafir ruhnya ditolak, orang mukmin diterima oleh Allah, kemudian dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Masih ingat? Itu adalah ada sambungan dari riwayat tersebut. Apa kata Sidina? Illa as-saqalaini fayasiru turaban thumma tu'adu fihi ruh, atau tu'adu fihi ruh. Kata Sidna sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikat datang kepadanya dalam keadaan buta lagi bisu. Maksudnya itu dalam keadaan buta lagi bisu. Tidak memikirkan tentang keadaan orang itu. Dengan membawa tongkat dari besi. Yang sekiranya besi itu dipukulkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur menjadi debu. Lalu dia memukulnya dengan sekali pukulan yang bisa didengar oleh makhluk yang ada di antara timur dan barat, kecuali manusia dan jin. Lalu dia menjadi debu, kemudian ruhnya itu dikembalikan ke dalam dirinya. Maka Sayyidina sallallahu alaihi wasallam, "Ista'idhu billahi min azabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salat." Rasulullah masuk masjid untuk salat. Fara'a nasan ka'annahum yaktashirun. Lalu beliau Rasulullah melihat banyak manusia itu seolah-olah mereka itu baru habis banyak tertawa. Beliau melihat manusia yang ada di situ seolah-olah baru selesai dari banyak tertawa, bercanda serta bersunda gurau. Lalu apa kata Sidina? Ama innakum law aktsartum dzikra hazimil lazzat. Kenapa kalian tidak sering dan tidak banyak mengingat tentang kematian? La syaghalakum amma ara. Niscaya akan menyibukkan kalian dari apa yang aku lihat. Fa aksiru dzikra hazimil lazzatil maut. Maka sering-seringlah kalian untuk mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaumun illa takallama fihi fayaqul. Fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaumun illa takallama fihi fayaqul ana baitul ghurbah wa ana baitul wahdah wa ana baitut turab wa ana baitud dud. Apa kata Sidina sallallahu alaihi wasallam? Karena tidaklah datang satu hari pun pada kubur melainkan dia mengatakan, aku adalah rumah yang sunyi, aku adalah rumah seorang diri, aku adalah rumah tanah, dan aku adalah rumahnya belatung. Aku adalah rumahnya belatung. Fa idza dufinal abdul mu'min qala lahul qabr. Ketika seorang mukmin itu dia dimakamkan ke dalam kuburnya. Apa kata si kubur berkata? Karena kubur itu makhluk. Marhaban wa ahlan. Marhaban wa ahlan. Selamat datang. Ama in kunta la ahabba man yamshi ala dhahri ilayya.
engkau adalah seseorang yang aku itu sangat enak sekali punggungku diinjak oleh dirimu. Itu kata siapa? Kata si kubur. Fa'idhullituka wasirta ilayya fasatara sani'iya bik. Qala fayattasi'u lahu madda basarihi wa yuftahu lahu babun ilal jannah. Jika kamu telah kembali kepadaku, maka kamu akan melihat apa yang aku perbuat untukmu. Maka kubur tersebut meluaskan dirinya untuk sepanjang mata memandang dan pintu surga dibukakan untuknya. Maka seseorang itu dia bisa melihat untuk tempat duduknya di mana. Bagian dari surganya di mana. Wa idza dufinal abdul fajir. Sedangkan hamba yang bergelimang dosa, ketika dia dimakamkan atau orang kafir, qala lahul qabru. Kuburan itu berkata kepada dirinya, la marhaban wala ahla. La marhaban wala ahla. Tidak ada ucapan selamat datang untuk dirimu. Ama in kunta la afghadha man yamshi ala zahri ilayya. Engkau adalah orang-orang yang aku itu sangat terbebani dan sangat sakit punggungku itu diinjak oleh dirimu. Berat tanah itu ketika diinjak untuk melakukan dosa dan maksiat. Dan tanah itu dan bumi ini senantiasa mengadu kepada Allah. Bagaimana orang ini masih berjalan di atas punggungku? Ya Allah, matikanlah orang ini. Segerakanlah dia untuk dia masuk ke dalam diriku. Lalu apa kata kubur tersebut? Fa'idhullituka al-yawma wasirta ilayya fasatara sani'iyya bik. Sebagaimana engkau berjalan di atasku, maka engkau kembalinya engkau kepadaku sekarang. Fayalta'imu alihi hatta yaltaqiya alihi wa takhtalifa atla'uhu. Lalu bumi tersebut menghimpitnya sampai tulang rusuk dan tulang bululangnya pecah serta patah bertemu antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ingat kita dengan ayat ibu-ibu saya bahwasanya ada satu orang dibangkitkan dalam keadaan buta, ada satu orang pelaku dosa, fajir, kafir dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulunya adalah orang-orang yang melihat. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, maka kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala sidna sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, atadruna mal 'isyatud dhank? Tahu tidak engkau apa kehidupan yang sempit itu? Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang mengetahuinya. Yaitulah azab di dalam kubur. Walladzi nafsi biyadihi, yang demi jiwaku berada di tangannya. Innahu yusallatu alaihi tis'atun wa tis'una tinnina, yang nanti dia akan dikuasai, dia akan dililit oleh 99 tinin. Atadruna matinin? Kalian tahu tidak tinin itu apa? Sab'una hayya. Itulah 70 ular. Likulli hayyatin, satu ular sab'u ru'us, yang dia memiliki 7 kepala, yalsa'unahu wa yakhdishunahu ila yaumil qiyamah, yang akan memakannya, yang akan merobeknya, dan itu sampai nanti datang hari kiamat. Itu siksa di dalam kubur. Seseorang menemui Umar bin Abdul Aziz. Seseorang itu menemui Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan wajah pucat. Karena banyak beribadah. Lalu orang itu menjadi heran dengan perubahan tersebut, perubahan yang ada pada Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Lalu Umar bertanya kepadanya dan berkatakan kepadanya, wahai anak saudaraku, apa yang kamu herankan dari diriku? Dengan engkau melihat diriku pucat, bagaimana sekiranya engkau melihatku setelah 3 hari dimasukkan ke dalam kubur, dalam keadaan 2 bola mata keluar, dan mengalir nanah di atas pipi dan kedua bibir terkelupas dari gigi. Nanah dan ulat keluar dari kerongkongan dan mulut. Perut yang menggelembung di atas dada. Dan dubur keluar dari tulang sulbi. Niscaya saat itu akan kamu melihat sesuatu yang lebih mengherankan dari apa yang kamu lihat sekarang. Pucatnya wajahku itu tidak lebih mengerikan dari keadaanku nanti ketika terbujur kubur di dalam kubur sendirian. Ketika perut menggelembung pecah. Dan itulah yang menjadikan Umar bin Abdul Aziz senantiasa keningnya itu mengerut dan wajahnya menjadi memucat. Yang tadinya anak muda itu sangat keherangan dengan keadaan beliau. Maka demikianlah Sidna sallallahu alaihi wasallam
Kenapa beliau di antara hikmahnya sering menyuruh kita untuk berziarah kubur? Agar kita sering mengingat kematian. Kemudian, bangkitnya hari kiamat. Atau datangnya hari kiamat. Allah Ta'ala katakan, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka, sedangkan mereka dalam keadaan lalai lagi berpaling daripadanya. Ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Rabb mereka, melainkan mereka mendengarnya sedangkan mereka dalam keadaan bermain-main. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka lalai. Wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mislukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Wa antum tubsirun. Dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Maksudnya sitnah. Maka apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina yadayyi sa'ati yazharu riba waz zina wal khamru." Antara hari kiamat dan perhitungan amal atau hisab. Baina yadayyi sa'ati yazharu riba waz zina wal khamru. Demikian ciri-cirinya ibu-ibu saya. Menjelang hari kiamat kelak, kata Sayyidina Rasulullah, akan tersebar riba, tersebar zina, dan merajalelanya khamr. Ini 3 perkara. Tersebarnya riba, tersebarnya zina, dan merajalelanya khamr. Sayyidina sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, "Idza istahallat ummati khamsan fa 'alaihimud dimar." Apabila 5 perkara sudah dihalalkan oleh umatku. Umat di sini ima bermakna umum atau ima bermakna khusus, yaitu umat Islam. Akan dihalalkan 5 perkara oleh umatku, maka jika 5 ini sudah dihalalkan, maka kebinasaanlah untuk mereka. Iza zaharat tala'un, yaitu jika telah terjadi saling melaknat antara mereka. Ya, antara satu dengan yang lainnya saling melaknat. Wa syaribul khumur, dan apabila mereka telah meneguk khamr. 2. Wa labisul harir, dan mereka menggunakan sutra. Wa takhadul qainat, mengadakan biduan. Qainat itu penyanyi-penyanyi perempuan. Dan di zaman kita sudah tersebar, ibu-ibu saya. Ada 5 perkara. Yaitu pertama, saling melaknat. Dan ini yang selalu saya nasihatkan ibu-ibu saya. Makanya kajian kita ini tidak membawa satu bendera dan tidak membawa satu corak organisasi. Jangan tanya kami itu Muhammadiyah atau kami itu NU. Kami itu Muslim. Kami itu berusaha untuk mengikuti Rasulullah. Dan kami berusaha untuk mengikuti jejak-jejak kaki para sahabat. Kita tidak dipisah dan dikotak-kotak dengan anggaran dasar rumah tangga, di mana satu orang dengan satu orang saling melaknat karena berbeda organisasi, dan itu adalah kebinasaan umat. Dan bahkan yang paling menyedihkan ibu saya, tidak mengucapkan salam kepada orang yang tidak satu organisasi dengan dia. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kita ceramah atau ketika kita mengenakan satu mungkin dari amalan agama, kita ditanya, kamu itu dari Muhammadiyah atau dari NU? Kami itu Muslim, bukan Muhammadiyah, bukan NU. Kalaupun mungkin orang NU itu Muslim, Muhammadiyah Muslim, kita itu adalah Muslim, bersaudara, berusaha untuk mengikuti jalannya Rasulullah, berusaha untuk mengikuti jalannya para salaf, sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Saling melaknat, kemudian minum khamr, kemudian mengenakan sutra bagi laki-laki, dan mengadakan biduan-biduanita, yaitu penyanyi-penyanyi atau artis-artis perempuan. Waqtafar rijalu birrijal, dan laki-laki mencukupkan diri dengan laki-laki. Liwat wan nisa'u bin nisa', dan perempuan mencukupkan diri dengan perempuan, yaitu lesbian. Dan semua ini ada, ibu saya, di zaman kita atau di masa kita berikut. Dan bahkan lebih lanjut lagi, Sayyidina sallallahu alaihi wasallam memberitakan berita antara tegaknya hari kiamat dengan hari penghitungan amal. Pertama, jika rampasan perang telah dijadikan sebagai pergiliran. Itu ciri-cirinya. Kemudian kedua, amanat dianggap sebagai keberuntungan. Sebagaimana kita lihat hari ini. Ada tidak orang terpilih menjadi presiden, kemudian dia anggap presiden itu sebagai amanahnya.
Tidak, dia anggap itu sebagai pekerjaannya. Para dewan-dewan yang memasang stiker-stiker mencalonkan dirinya. Apakah dia mencalonkan dirinya untuk siap menerima amanah? Tidak. Tetapi dia untuk siap menerima pekerjaan. Dan itulah pekerjaannya. Dan telah datang masanya ibu saya sekarang. Ketika amanah itu dijadikan sebagai pekerjaan. Dan dijadikan sebagai cara untuk mencari uang. Dan itu yang tampak. Kemudian ketiga, zakat sebagai hutang. Orang-orang yang pelit tidak ingin mengeluarkan hutangnya. Kemudian yang keempat, sibuk mempelajari ilmu selain dari ilmu agama Allah. Orang lebih bangga untuk dia dikenal sebagai orang yang pintar dalam ilmu kedokteran. Dia lebih bangga ketika dia ditahu tentang pintar ilmu duniawi menjadi ini dan menjadi itu. Tetapi dia tidak bangga ketika ia disebut orang yang pintar ilmu agama. Dan masanya itu sudah datang. Kemudian kelima, laki-laki mematuhi istrinya. Kebalik, istri yang harus patuh kepada suami. Tetapi ini kebalik, suami-suami yang takut kepada istri. Dia tidak berani untuk bertindak. Dia tidak berani untuk bersikap. Padahal kekuatan dan kekuasaan itu ada pada tangannya. Yang akhirnya menjadikan dia menjadi apa? Menjadi suami yang durhaka kepada kedua orang tua. Karena sebab siapa? Karena sebab istrinya. Karena sebab istrinya mendekatkan temannya. Tetapi menjauhkan dari ayahnya. Kesembilan kata Rasulullah. Suara-suara merajalela di masjid. Karena masjid dulu adalah tempat yang hening. Tempat yang tenang untuk ibadah. Tetapi masjid sekarang dijadikan sebagai tempat permainan oleh sebagian orang. Itu telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke-10, kabilah dipimpin oleh orang-orang yang fasik. Kemudian ke-11, pemuka kaum adalah orang-orang yang paling hina di antara mereka. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling mulia adalah orang yang diikuti keburukannya. Biduan dan musik merajalela. Wanita-wanita pendendang serta penggoyang dan musik merajalela. Minuman keras diminum. Akhir umat ini mengutuk awal umat ini. Benar. Akhir umat ini mengutuk awal umat ini. Di mana orang-orang tidak lagi memiliki nilai respek. Respek untuk apa? Untuk menghormati dan mengikuti jejak-jejak para pendahulunya. Dari kalangan para sahabat Rasulullah. Maka apa kata Sidna sallallahu alaihi wasallam? Jika demikian, maka tunggulah angin merah, gempa, dan penenggelaman, dan pelemparan batu. Sebagaimana ini datang dalam banyak riwayat-riwayat yang sahih dari Sidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejadian-kejadian antara hari kiamat dan perhitungan amal. Kemudian akan terjadi tiupan sangkakala. Di mana sangkakala akan ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan ditiuplah sangkakala. Maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi. Kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Seperti peniup sangkakala. Itu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak langsung meninggal. Ya, itulah malaikat Israfil. Yaitu malaikat yang akan meniup sangkakala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana aku bersenang-senang padahal peniup sangkakala telah meletakkan sangkakala pada mulutnya. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku bisa bersenang-senang padahal peniup sangkakala telah meletakkan sangkakala pada mulutnya, menundukkan keningnya dan memasang telinganya menunggu perintah dari Allah untuk siap meniupkannya. Seakan sabda Nabi tersebut memberatkan para sahabatnya, maka mereka bertanya, lantas bagaimana yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan atau kami katakan ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup engkau mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. 'Alallahi tawakkalna wa rubbama qala tawakkalna 'ala Allah. Maka ucapkanlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecukupan kami adalah Allah. Ni'mal wakil, sebaik-baik pembimbing, sebaik-baik penjaga, dialah Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya lah kami bertawakal. Tawakkalna 'ala Allah. Kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjalanan berikutnya ibu-ibu saya, kita akan bertemu dengan syafaat. Yang ini diisyaratkan di dalam surat Al-Baqarah 255. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih.
Maka siapa yang bisa memberikan syafaat dari sisinya kecuali dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf 53. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Tidakkah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran Al-Quran itu? Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul, Rabb kami membawa yang hak. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat bagi kami? Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan? Sesungguhnya mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyaplah dari apa yang mereka ada-adakan. Mereka nanti akan menunggu dua perkara, yaitu menunggu syafaat penolong para nabi dan rasul, dan yang kedua, atau mereka menunggu instruksi untuk dikembalikan ke dunia. Tetapi demikianlah mereka tidak akan mendapatkan kedua-duanya. Maka kita berdoa dan senantiasa meminta kepada Allah untuk agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan untuk diberikan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku meminta kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada diriku nanti pada hari kiamat. Syafaat itu penolong Rasulullah. Dan syafaat ini tidak bisa akan diraih ibu saya. Kecuali dengan apa? Dengan mengikuti jejak beliau, mengagungkan agama beliau, mengagungkan sunnah beliau, mengamalkan ajaran beliau. Itulah cinta kepada Rasulullah. Dan itu pembuka-pembuka dari pintu-pintu syafaat Rasulullah. Banyak bersolawat kepada beliau. Apa kata Sidina Rasulullah kepada Anas bin Malik? Ya Rasulullah, berikanlah syafaat kepada diriku nanti di hari kiamat. Apa kata Sidina? Ana fa'il. Aku akan benar-benar melakukannya, wahai Anas. Qala qultu ya Rasulullah, fa aina atlubuka? Lalu Anas bin Malik ketika telah minta syafaat, ketika Rasulullah berjanji untuk memberikan syafaat, insyaallah, apa kata Anas? Ya Rasulullah, setelah itu aku akan bisa mencari dirimu di mana ya Rasulullah? Lalu apa kata Sidina? Qalat lubni awwala ma tutlubuni 'ala sirat. Carilah diriku tempat pertama kali untuk engkau mencari diriku, yaitu di mana? Di sirat, jembatan. Karena beliau adalah orang yang akan pertama kali berdiri di jembatan. Beliau akan pertama kali lewat dan akan berdiri di jembatan. Kalau engkau ingin mencari diriku, maka carilah diriku di jembatan, kata Sidina. Qultu fa illam alqaka 'ala sirat. Ya Rasulullah, kalau aku tidak bertemu denganmu di jembatan, lalu aku bisa mencari dirimu di mana? Lalu kata Sidna fatlubni indal mizan. Carilah diriku di sisi timbangan amal. Faqultu fa illam alqaka indal mizan. Ya Rasulullah, kalau sekiranya aku tidak bertemu dengan dirimu di sisi mizan, qala fatlubni indal haud, maka carilah diriku di sisi telaga. Fa inni la ukhti'u hadhihi salasal mawatin. Karena aku kata Rasulullah SAW tidak luput kecuali akan berada di tiga tempat ini. Rasulullah akan berdiri di tepi jembatan, dan Rasulullah akan berdiri di tepi timbangan, dan Rasulullah akan berdiri di tepi telaga. Maka semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Al-Qur'an, selain Rasulullah, selain amal-amal saleh yang lainnya seperti puasa, seperti salat malam, ada orang-orang yang dikategorikan bisa memberikan syafaat seperti orang-orang yang syahid. Asy-syahidu yashfa'u fi sab'ina min ahli baitihi. Orang yang mati syahid itu dia diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada keluarganya, 70 dari keluarganya. Itulah mereka orang-orang yang memberikan syafaat dari kalangan para nabi, dari kalangan para rasul, dari kalangan para ulama. Ya semoga kita dimasukkan ke dalam barisan mereka, ke dalam golongan mereka, sehingga kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari mereka. Kemudian kita lanjut perjalanan kita ibu-ibu, yaitu ke perjalanan hisab atau perhitungan. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulmal yawm. Innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini, kata Allah, tiap-tiap jiwa itu diberi balasan dengan apa yang diusahakan. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka. Dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul kami. Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat. Sedangkan kami mengetahui keadaan mereka. Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu.
Dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Disebabkan mereka selalu menginginkan, atau disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Yu'ta bin nari yaumal qiyamati laha sab'una alfa zimam, kata Allah. Atau kata Sidna sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bin nari yaumal qiyamati laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Neraka didatangkan pada hari kiamat dengan memiliki 70.000 tali kendali. Pada tiap-tiap kendali tersebut terdapat 1.000 malaikat yang menariknya. Demikian keadaan hari hisab. Kemudian Sidina sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa kami sedang berada di sisi Rasulullah. Lalu beliau tertawa. Lalu Rasulullah tertawa. Lalu beliau mengatakan, hal tadruna mimma adhaq? Wahai kalian para sahabatku, kalian tahu tidak kenapa aku tertawa? Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Aku tertawa, apa kata para sahabat? Hanya Allah dan Rasulnya lah yang paling mengetahui. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang paling mengetahui. Ini pembicaraan kita tentang hari hisab, atau tentang hisab atau penghitungan secara khusus. Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang paling mengetahui. Qala min mukhatabatil abdi rabbahu yaqulu ya rabbi alam tujirni minaz zulmi. Qala yaqulu bala qala fayaqulu fa inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni. Qala fayaqulu kafa bi nafsika al-yawma 'alayka shahidan wa bil kiramil katibina shuhuda. Qala fayuqtamu ala fihi fayuqalu li arkanihi intiqih. Qala fatantiqu bi a'malihi qala thumma yukhalla bainahu wa bainal kalami qala fayaqul bu'dan lakunna wa suhqan fa an kunna kuntu unadhi. Kata Sidina sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba berbicara kepada Rabbnya. Seorang hamba berbicara kepada Rabbnya, wahai Tuhanku, bukankah engkau membebaskanku dari kezaliman? Maka beliau menjawab, tentu. Ia mengatakan, sesungguhnya aku tidak memperkenankan pada hari ini seseorang saksi pun atas diriku kecuali aku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, cukuplah kamu pada hari ini sebagai orang yang memperhitungkan atas dirimu sendiri. Dan para malaikat pencatat sebagai saksi. Maka mulutnya ditutup dan Rabb berkata kepada anggota tubuhnya, berbicaralah. Berbicaralah. Ketika seorang hamba itu mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah melepaskan diriku dari kezaliman diriku? Lalu orang itu dikekang, kemudian orang itu ditutup mulutnya. Lalu anggota tubuhnya itu diperintah oleh Allah untuk berbicara semuanya. Maka anggota tubuhnya berbicara tentang amal-amalnya. Kemudian ia dihalangi untuk berkata, lalu si hamba mengatakan, setelah itu dibolehkan kembali untuk berkata, akan tetapi sungguh celaka, sebab terhadap kalianlah aku membela. Dari Adi bin Abi Hatim radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali setiapnya akan diajak berbicara oleh Allah. Tidak ada antara dirinya dengan diri Allah itu penterjemah. Man nuqisha fil hisabi halak. Siapa yang diperhitungkan hisabnya, maka dia akan binasa. Kemudian baru kita akan melewati sebuah perjalanan berikut adalah mizan atau timbangan. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wal waznu yawma idzinil haqq. Timbangan pada hari itu ialah timbangan kebenaran. Wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah. Fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, kata Allah. Maka tidaklah dirugikan seseorang walau sedikit. Dan jika amalan itu hanya seberat biji zawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapatkan keberuntungan. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang membinasakan diri-diri mereka di dalam neraka jahanam, mereka kekal abadi. Qala Allah,
dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ya abdi unfiq alaika." Wahai hambaku, berinfaklah dirimu, aku akan berinfak kepada dirimu. Wa qala yadullahi mal'ala yaghidhuha nafaqatan sahhaul laila wan nahar. Lalu Sayyidina sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena nafkah anugerah yang diberikannya, yang ia adalah zat pemurah di malam dan di siang harinya. Ara'aitum ma anfaqu mundu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yaghid ma biyadihi wa kana arshuhu 'alal ma wa biyadihi al-ukhra al-mizan al-qadda yakhfidu wa yarfa. Tahukah kalian apa yang dinafkahkannya oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi? Karena dia tidak menahan apa yang ada di tangannya, dan arasnya berada di atas air, sementara di tangannya yang lain terdapat mizan. Dia turunkan dan dia naikkan. Yang ia turunkan, yang ia naikkan. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ia mengingat neraka lalu beliau menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma yubkiki?" Wahai istriku, kenapa engkau menangis? Qalat, apa kata Sayyidatuna Aisyah? "Dzakartun nar." Ya Rasulullah, aku melihat neraka. Aku ingat neraka, fabakaitu, maka aku menangis. Fahal tazkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, dan engkau sendiri, apakah engkau bisa melihat keluarga, bisa ingat keluarga engkau nanti pada hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma fi thalathati mawatin fala yadhkur ahadan indal mizan. Ahadan indal mizan hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu aw yaskulu, wa indal kitab hina yuqal ha umqra'u kitabiyah hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu afi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i dhahrihi wa inda sirati idza ghuti'a baina dhahrai jahannam. Apakah yang membuatmu nangis? Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab bahwa pada hari kiamat ada 3 tempat seseorang tidak akan ingat kepada seorang pun. Ada 3 tempat seseorang tidak akan ingat kepada siapapun. Pertama, ketika dia ditimbang sehingga dia tahu apakah timbangannya itu ringan atau berat. Kemudian kedua, ketika dia diberikan buku catatan. Ketika dikatakan bacalah buku catatanmu, sehingga dia tahu di manakah buku catatannya diberikan. Apakah di tangan kanannya atau tangan kirinya atau di belakang punggungnya. Kemudian ketiga, ketika orang melewati sirat. Ketika sirat diletakkan di antara kedua permukaan jahanam. Pada 3 keadaan, maka orang tidak akan ingat kepada keluarganya. Maka demikian, maka hendaknya catatan amal tersebut, hendaknya senantiasa kita buka lembaran-lembarannya. Dan periksa, jangan sampai ada poin-poin catatan di dalam catatan amal tersebut, pernah berbuat zalim kepada orang lain. Karena demikian, di antara membuat keruhnya dari catatan pena di dalam catatan amal kita adalah berbuat kezaliman kepada orang lain. Yang bisa berdampak buruk bagi amal-amal saleh yang akan kita bawa. Catatan amal itu bolehlah dia penuh dengan amal kebaikan. Tetapi akan menjadi binasa ketika kita membawa amal kebaikan yang banyak. Tetapi kita masih menyisakan kezaliman di orang-orang yang banyak. Maka perhatikan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara saya untuk membersihkan diri saya dari kezaliman yang dulu pernah saya berbuat zalim kepada orang, sementara mungkin dia sudah meninggal, sementara mungkin saya pernah datang minta maaf tetapi dia tidak memaafkan diri saya." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berinfaklah untuk hak dirinya. Ya, semoga dengan itu kita bisa bernilai impas bahwasanya kita telah menyakitinya dan kita memberikannya, dan agar dia tidak mengambil amal soleh dari kita. Kemudian kita akan melaju berjalan melewati sirat atau jembatan. Kita akan melaju dan kita akan berjalan melalui sirat atau jembatan. Wa im minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melaluinya. Dulu pernah kita isyaratkan ibu saya. Pernah saya bawakan riwayat tentang keadaan orang ketika melewati jembatan atau sirat.
Sirat jembatan, dia itu lebih tajam dari bilah tajamnya pedang dan lebih kecil dari dua belahan rambut. Sementara rambut itu sudah barang yang paling kecil dan itu dibelah dua. Dan tajamnya sebuah pedang yang sudah diasah itu lebih tajam. Dan tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan yang gelap, maka orang-orang beriman dia akan diberikan cahaya sesuai dengan besar dan kecilnya amalan kebaikannya. Ada yang Allah letakkan cahaya di tumit kakinya, ada yang Allah letakkan cahaya di sekujur tubuhnya. Yang ketika dia itu lewat, dia itu bisa melihat segala macam yang ada di sisinya. Dan keadaan orang yang berjalan di atas sirat itu juga berbeda-beda. Ada orang yang seperti bintang jatuh atau meteor jatuh, melesat cepat. Ada orang seperti kuda berlari, ada orang seperti sekejap mata. Maka itulah di antara keadaan-keadaan genting. Maka Sidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui dan merasakan keadaan genting tersebut, maka beliau tunggu kita di ujung sirat. Ketika ada satu hamba yang selamat dari sirat tersebut, kemudian dia siap untuk masuk surga. Kemudian dia mendatangi sungai yang berada di dekat pintu surga. Lalu orang tersebut mandi di sungai itu. Setelah itu ia mencium bau ahli surga dan warna kulit mereka. Lalu melihat apa yang ada di dalam surga melalui celah-celah pintunya. Karena pintu surga bagi orang yang selamat, maka dia akan bisa melihat pintu itu siap untuk hendak dibuka. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga itu." Lalu Allah berfirman kepadanya, "Apakah engkau minta surga? Padahal aku sudah menyelamatkanmu dari neraka." Karena memang itulah manusia. Ketika dia diberikan satu oleh Allah, tetapi dia ingin lagi satu yang lainnya. Makanya itulah perut dan angan-angan manusia. Dia tidak akan bisa berhenti untuk diisi dan untuk dipenuhi, kecuali setelah hidung, setelah mulut itu dipenuhi dengan tanahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah engkau minta masuk surga? Sedangkan aku sudah menyelamatkanmu dari neraka. Orang yang sudah diselamatkan dari neraka itu pasti dia masuk surga. Lalu dia mengatakan, "Wahai Rabbku, Tuhanku, buatkanlah antara aku dengan neraka satu hijab, sehingga aku tidak bisa mendengar lagi suaranya." Kemudian dia masuk surga dan melihat atau diperlihatkan kepadanya di depan seakan-akan apa yang di dalamnya itu adalah sebuah mimpi yang dilihatnya. Maka dia mengatakan, "Ya Allah Tuhanku, berikanlah rumah itu kepadaku." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, "Mungkin jika aku memberikannya kepadamu, maka engkau akan meminta yang lainnya," kata Allah. Lalu dia mengatakan, "Tidak, demi keperkasaanmu aku tidak akan minta selainnya setelah engkau memberikan istana itu kepadaku. Adakah rumah yang lebih bagus daripadanya?" Maka rumah itu diberikan kepadanya, lalu ia menempatinya. Setelah itu ia melihat di depannya sebuah rumah, seakan-akan apa yang ada di dalamnya itu adalah mimpi baginya. Lalu dia mengatakan kembali kepada Allah, "Ya Rabb Tuhanku, berikanlah rumah itu kepadaku." Lalu Allah berfirman kepadanya, "Mungkin jika aku memberikannya kepadamu, maka engkau akan meminta yang lainnya." Maka dia mengatakan, "Tidak, demi keperkasaanmu wahai Tuhanku. Aku tidak akan lagi minta kepadamu. Adakah rumah lebih bagus daripada itu?" Lalu Allah bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak meminta?" Lalu dia mengatakan, "Wahai Rabb, aku telah meminta kepadamu hingga aku malu, dan aku bersumpah hingga aku malu kepadamu." Lalu Allah mengatakan, "Apakah engkau tidak ridha bila aku memberimu seperti dunia sejak aku menciptakannya, hingga hari aku melenyapkannya dan 10 kali lipatnya lagi?" Lalu dia mengatakan, "Apakah engkau menertawakanku sedangkan engkau adalah Rabbul Izzah?" Maka Rabb tertawa karena ucapannya tersebut. Karena itulah permintaan penduduk surga. Apapun yang dia minta, maka pasti Allah akan berikan. Maka itulah ketika dulu ada seorang pengembala kambing lewat ibu saya. Dulu orang-orang itu adalah orang-orang yang sering mengamalkan puasa sunnah, sering lapar. Ada seorang pengembala kambing pernah lewat di depan Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar lagi menghidangkan makanan. Kemudian dengan teman-temannya Abdullah bin Umar memanggil si pengembala kambing tersebut. Lalu apa kata si pengembala kambing? Dia mengatakan, Abdullah bin Umar berkata, "Wahai pengembala kambing, makanlah bersama kami ke sini." Lalu pengembala kambing tersebut, "Wahai Abdullah bin Umar, aku tidak makan karena aku sedang memburu hari-hari di mana perut itu kosong."
Karena Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada orang-orang yang hari-harinya itu sering lapar. Allah akan berfirman kepada orang-orang yang mungkin hari-harinya itu perutnya tidak pernah kenyang. Allah akan berfirman kepada orang-orang yang lidahnya itu tidak pernah menikmati bagaimana lezatnya makanan yang dinikmati oleh orang-orang kaya. Karena itu surga disiapkan bagi orang-orang miskin. Itu surga disiapkan bagi orang-orang mukmin yang diuji dengan keletihan kehidupan. Ada orang-orang beriman, ibu saya, diuji oleh Allah, tidak tahu bagaimana rasa enak dan empuknya sebuah mobil yang mungkin pernah dinaiki oleh orang-orang kaya. Dia tidak tahu bagaimana rasa makanan yang mungkin pernah dinikmati oleh orang-orang kaya. Kemudian dia meninggal dalam keadaan dia belum mencicipi, dia belum merasakan itu. Perutnya sering lapar, perutnya sering kosong. Apa kata Allah? Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sekarang kalian makanlah. Sekarang kalian minumlah. Karena sebab hari-hari yang dulu kalian lalui dengan perut kosong dan sering melalui hari-hari dengan perut lapar. Makanya itulah mereka para salafus saleh. Mereka itu sering mengosongkan perut mereka. Mereka sering berlapar-lapar. Agar apa? Karena panggilan yang paling indah itu nanti adalah panggilan Allah. Ketika mereka dipanggil untuk makan dan minum. Bagaimana keadaan orang kaya? Bagaimana keadaan orang yang selalu menikmati dari kecapan manisnya makanan? Yang selalu dia ingin nikmati, yang selalu ingin dia coba. Bagaimana keadaannya? Dia akan diteguhkan kakinya 50.000 tahun dan akan dicecar oleh Allah. Dengan apa dan bagaimana cara mereka memakan makanan tersebut. Sementara mungkin kita sudah didahului oleh orang-orang yang mungkin dulu di mata kita itu rendah mereka. Pemulung mereka. Mereka sering lapar. Kehidupan mereka. Mungkin kita bilang mereka tidak lebih mulia dari kita. Karena keadaan dan baju mereka compang-camping. Sementara baju mereka itu tidak pernah disetrika. Dan mereka itu senantiasa bajunya hitam. Dengan tanah, dengan debu, dengan pekerjaan yang mungkin tidak menentu. Tetapi mereka sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukup menjadikan kita takut. Maka cukup menjadikan kita takut dengan demikian. Setelah demikian, maka kaki ini akan diajak lanjut berjalan untuk menuju telaga Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat beliau tertunduk sejenak. Kemudian beliau bangkit, kemudian beliau tersenyum, bahkan disebutkan tertawa. Lalu ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat diri engkau tertawa?" Lalu Rasulullah, "Tadi saja Allah menurunkan sebuah ayat, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikanmu wahai Muhammad nikmat yang banyak, karunia yang banyak. Al-Kautsar di sini adalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah untuk Tuhanmu. Sesungguhnya pembencimu dialah yang terputus. Itu pernah saya ceritakan ibu saya ya, bagaimana tentang telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga yang airnya itu seharum-harum misik. Yang dia memiliki pasir berkelap-kelip bagaikan permata. Yang tanahnya itu ciuman aroma tanahnya itu bagaikan misik. Serta di sisi-sisinya itu terdapat kubah-kubah atau kemah-kemah yang terbuat dari mutiara, zabarjat, terbuat dari permata, yakut, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di sisi-sisinya itu terdapat kemah-kemah yang terbuat dari permata, yang lubangnya tersebut disitulah menetap para penduduknya dan orang-orang yang minum dari sisinya. Yang dia memiliki gelas-gelas di sisinya itu sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Dan siapa yang meminum dari airnya maka dia tidak akan pernah haus, selama-lamanya. Dan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di telaganya. Maka jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang yang kelak ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita datang untuk hendak minum karena kita merasa kita adalah umat Nabi Muhammad, tetapi diusir oleh malaikat. Lalu kata Sidina Rasulullah, apa kata Sidina? Itu mereka umatku, kenapa kalian usir? Karena mereka sudah melakukan bid'ah, menyelisihi sunnahmu ya Rasulullah sepeninggal dirimu. Dan itulah alasan maka kenapa kita hendak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kita ingin ditunggu dan minum di telaga Rasulullah, dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan cinta pengaku-ngakuan,
tetapi kita teguh di atas sunnah Rasulullah sampai kita bertemu dengannya kelak di telaganya. Dan yang paling membahagiakan adalah siapa tahu kita berada di surga dengan surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdekatan. Karena kita yakin dengan sabda Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Kemudian kita akan mengarahkan pandangan kita tentang neraka, ibu-ibu saya. Kita akan mengarahkan pandangan kita tentang neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan adapun orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penduduk-penduduk neraka dan mereka itu kekal di dalamnya. Di dalam surat Al-Mu'minun juga Allah tegaskan, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka itu dibakar di api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun, kata Allah. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu. Harapan orang-orang kafir pada saat itu mereka sebaiknya dibinasakan saja. Mereka itu ingin, ya Allah, binasakan saja kita sekalian. Betapa sakitnya kita berada di dalam ini. Binasakan saja kita semua. Lalu apa kata Allah? Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Apa kata Allah? Orang-orang kafir bagi mereka itu neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami membalas tiap-tiap orang-orang yang ingkar. Wa hum yastariquna fiha rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka teriak histeris. Mereka teriak di dalamnya. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami. Kami akan beramal soleh. Kami akan menjadi orang yang beda, tidak seperti dulu. Lalu apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum. Bukankah kami dulu sudah memberikan kalian usia yang cukup? Bukankah dulu kami sudah memanjangkan usia kalian ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar? Usia yang cukup untuk mengingat di dalamnya bagi orang-orang yang mau mengingat. Wa ja'akumun nazir. Dan telah datang berulang kali kepada kalian peringatan. Dan telah datang sinyal-sinyal peringatan kepada kalian berulang kali. Hadzuku, tidak ada kata kembali. Maka rasakanlah sekarang. Tidak ada kata pembinasaan. Rasakanlah sekarang. Fama lidh-dhalimina min nasir. Maka tidak ada pada hari itu penolong bagi orang-orang yang zalim. Maka pada hari itu tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Sufyan menyebutkan dari Sidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, duribat bil ma'i marrataini ma kana li ahadin fiha manfa'ah." Apa kata Sidina Rasulullah? Api kalian yang ada di dunia ini, yang hari ini dengannya kita nyalakan kompor, yang hari ini kita dengannya membakar ikan, yang hari ini kita bisa mengambilnya menjadi pelita, menjadi lampu sebagai penerang. Apa kata Sidina? Api yang kalian hari ini di dunia, itu adalah satu bagian dari 70 bagian dari api neraka jahanam. Duribat bil ma', yang api kita ini di dunia ibu saya, itu sudah 2 kali dipukul di air. Sudah 2 kali dipukul di air. Maka nali ahadin fiha manfa'ah. Sekiranya tidak dipukul dengan 2 kali di air, niscaya itu tidak akan memberikan manfaat kepada kalian. Uqit 'alan nari alfa sanatin hatta marrat summa uqit 'alaiha alfa sanatin hatta biyaddat thumma uqit 'alaiha alfa sanatin hatta suwaddat fahiya sauda'u muslimah. Neraka itu, kata Sidina, dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi memerah. Kemudian dinyalakan selama 1000 tahun hingga menjadi putih. Kemudian dinyalakan selama 1000 tahun hingga menjadi hitam. Jadi neraka itu, kata Sidina, saking dengan panasnya bukan lagi merah, tetapi sampai hitam pekat. Karena saking panasnya neraka tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Musnad Al-Bazzar, Sidina Abi Hurairah, beliau berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana fil masjid 100,000
aw yazidun, kata Sidina, thumma tanaffasa rajulun min ahli an-nar la ahraqahum. Seandainya di dalam masjid itu ada 100.000 orang atau lebih. Sekiranya di dalam masjid itu ada 100.000 orang atau lebih. Kemudian satu orang ahli neraka itu bernafas. Apa kata Sidinya? Niscaya nafasnya itu akan membakar seluruh orang yang ada di dalam masjid. Wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusiguhu. Dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Diminuminya air nanah itu dan hampir tidak bisa untuk menelannya. Yuqarrabu ila fihi fa idza utniya minhu shawa wajhah wa waqa'at farwatu ra'sih fa idza sharibahu qatta'a am'a'ahu hatta takhruja min duburi. Apa kata Sidina sallallahu alaihi wasallam? Air itu didekatkan kepada mulutnya, air nanah itu. Ketika sudah dekat dengannya maka wajahnya terbakar dan kulitnya dan kulit kepalanya jatuh. Jika dia meminumnya, maka usus-ususnya itu putus sehingga keluar dari duburnya. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong isi perutnya. Wa istastaghitu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang akan menghanguskan muka mereka. Sayyidina sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayanfudul hamimu hatta yukhlasa ila jawfihi fayusallita ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamaihi wa huwa as-sahru thumma yu'adu kama kana. Air yang begitu sangat panas benar-benar dituangkan di atas kepala mereka. Lalu air yang sangat panas itu masuk sehingga mencapai ke perutnya. Lantas air itu memotong-motong apa yang ada di dalam perutnya sehingga keluar dari kedua telapak kakinya dalam keadaan hancur luluh. Kemudian dia kembalikan seperti sedia kala. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat atau firman Allah, wa hum fiha kadihun. Apa kata Sidina sallallahu alaihi wasallam? Mereka muram di dalamnya. Apa kata Sidina? Maknanya adalah api neraka itu membakarnya hingga bibir bagian atasnya mengkerut hingga mencapai tengah kepalanya. Dan bibir bagian bawahnya menjulur hingga mencapai ke pusarnya. Bagaimana mendidihnya dan bagaimana yang disebabkan oleh api karena saking panasnya. Lalu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, wahai kalian manusia, gantilah di dunia ini dengan engkau banyak menangis di dunia. Fa in lam tabku fatabaqau. Kalau kalian tidak bisa menangis, belajarlah untuk menangis. Fa inna ahlan nari yabkuna fin nari hatta tasila dumu'uhum ala wujuhihim. Karena nanti penduduk neraka itu mereka akan menangis di neraka hingga air mata mereka itu mengalir di wajah mereka seolah-olah seperti sungai yang hingga terputus air mata mereka. Ka'annaha jadawilu hatta tanqati'a dumu'u fatasila dima'u fataqrahul uyunu falau anna sufunan ujriyat fiha lajarat. Yang seakan-akan sungai itu hingga terputus air mata mereka. Lalu mengalirlah darah sehingga mata itu bernanah. Seandainya perahu dilayarkan, niscaya perahu itu tidak akan dapat berlayar. Itulah keadaan orang-orang kafir. Ihsa'u fiha wa la tukallimun. Lalu Allah katakan kepada orang-orang tersebut, tinggallah di dalamnya dengan hina dan janganlah kamu berbicara dengan diriku. Karena Allah tidak ingin berbicara dengan penduduk neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka ingin keluar. Sampai ada kejadian lucu mungkin di neraka itu ibu saya ya. Sampai mereka itu selalu minta kepada Allah, ya Allah keluarkan kami. Pintu itu dibuka oleh Allah. Malaikat ditugaskan untuk dibuka pintu tersebut. Begitu kepala mereka mau keluar, langsung ditutup lagi sama malaikat. Kamu ingin keluar, karena kamu nggak akan pernah bisa keluar dari neraka ini. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukazzibun. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya minta, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Demikianlah keadaannya. Makanya mereka selalu mengucapkan, mereka mengatakannya ini 1000 tahun mereka mengatakannya. Rabbirji'un, 1000 tahun. Karena keadaan orang-orang kafir mengenaskan. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha
Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Kembalikanlah aku ke dunia, kembalikanlah aku ke dunia. Agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang hanya diucapkan saja. Sebagaimana kita, keadaan kita selalu berucap ingin baik, tetapi tidak kunjung-kunjung juga baik. Selalu ingin mengisi diri dengan kebaikan-kebaikan, tidak kunjung juga kita berubah. Yahya ibnu Bu'as mengatakan, engkau tidak tahu manakah di antara dua musibah ini yang lebih besar. Luput mendapatkan surga atau masuk neraka. Dua musibah, luput mendapatkan surga atau masuk ke dalam neraka. Adapun surga, maka tidak ada yang bersabar untuk memasukinya. Adapun neraka, maka tidak ada yang tahan untuk memasukinya dalam segala keadaan. Lewat mendapatkan kenikmatan itu lebih ringan daripada dihukum dengan neraka. Makanya ibu saya, lewat dari mendapatkan kenikmatan itu lebih mudah dari dihukum dengan neraka. Maka sering-seringlah minta untuk apa? Dijauhkan dari neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Karena yang dijauhkan dari neraka sudah pasti dia akan masuk surga. Sementara orang yang masuk surga belum tentu dia selamat dari neraka. Bisa jadi mungkin kita mampir dulu neraka, baru kita masuk surga. Kemudian perjalanan terakhir kita ibu saya, sebelum kita ke jam 11, perjalanan kita adalah kita akan mengarahkan mata kita kepada surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya dibawa ke surga berombong-rombongan, kata Allah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Apa kata Allah? Hingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedangkan pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, salamun alaikum, kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Tibtum fadkhuluha khalidin. Berbahagialah kamu, maka masukilah. Silahkan masuk surga ini, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Keadaan orang-orang yang masuk ke surga dan keadaan surga yang begitu mengagumkan, dari berupa bidadari-bidadari yang disiapkan, serta makan dan minum yang dihidangkan, dari kenikmatan-kenikmatan yang disiapkan bagi orang-orang yang beriman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu pohon surga saja itu disifati oleh Rasulullah bagaimana ibu saya? Inna fil jannati la syajaratan yasirur raqibu fi zilliha mi'ata am. Nanti ada satu pohon di dalam surga itu yang sekiranya orang berjalan di bawah satu dahannya ibu saya. Bukan semua dahannya. Ini satu pohon, orang lewat di satu dahannya saja. Mi'ata am, itu dia harus membutuhkan 100 tahun untuk bisa lewat di satu dahannya. Itu keadaan pohon di dalam surga. La ilaha illallah. Semoga kita bisa mendapatkannya ibu-ibu ya. La yaqta'uha wa in syi'tum faqra'u. La yaqta'uha wa in syi'tum faqra'u. Jika kalian ingin maka bacakanlah ayat kata, maka boleh kalian baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ayat 30-31. Wa dhillim mamdud wa ma'in maskub. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah. Sedangkan di neraka tidak ada pepohonan untuk tempat berteduh dan tidak ada air untuk siap minum. Inna fil jannati syajaratun yasirur raqibul jawadul mudhammaris sari'a mi'ata amin la yaqta'uha. Sesungguhnya di surga itu kata Sidina terdapat pohon di mana pengendara kuda yang gesit ibu saya. Itu tadi dikatakan berjalan. Ini lebih spesifik lagi apa kata Sidina? Seorang pengendara kuda yang gesit, lincah lagi cepat. Itu dia berjalan di bawah naungannya. Itu dia tidak bisa selesai selama 100 tahun untuk menghabisi satu dahannya. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Sidratul Muntaha. Lalu beliau bersabda, yasirur raqibu fi zillil farni minha mi'ata sanah. Aw yastadhillu bi dhilliha mi'atu raqibin syakka yahya fiha firasyu zahab ka'anna samaraha al-qilal. Pengendara berjalan di bawah satu naungan darinya selama 100 tahun atau 100 pengendara bernaung dengannya.
Di permukaannya terdapat permadani terbuat dari emas. Buahnya seakan-akan kilal. Buahnya seakan-akan kilal. Itulah keadaan mungkin sebagian dari keadaan para penduduk surga yang ada di dalamnya. Karena benar-benar dari puncak kenikmatan ibu-ibu saya ya. Karena di situ tidak ada buang air, tidak ada kotoran, semuanya itu berada dalam kenikmatan. Dan orang dibangkitkan dalam bentuk kesempurnaannya. Yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan murdan mukahhalina bani salas wa salasin, kata Sirina. Ahli surga itu masuk surga dalam keadaan berambut pendek, tidak berbulu wajah. Kita yang tua-tua ini, ibu saya dulu ketika kita masih bayi, pipi ini mulusnya Masya Allah. Begitu kita menginjak usia 30, apalagi kita sudah menginjak usia 40, pori-pori kita sudah mulai membesar. Bulu-bulu dari wajah itu sudah mulai kasar. Yang kita mungkin dipegang, dia tidak tahu apakah itu jerawat ataukah bulu. Karena begitu saking kasarnya kita punya apa? Kita punya wajah. Sementara nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berbulu wajah. Karena saking halusnya. Dalam keadaan bercelak. Dan semua dibangkitkan oleh Allah dalam seusia 33 tahun. Usia matang, usia wibawa, usia aura ketampanan, usia aura kecantikan. Setiap dan itulah usia yang nanti semua orang akan dibangkitkan di situ. Yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan murdan bidan. Bidan ji'adan mukahhalina abna as-salas wa salasin. Wahum ala khalqi Adam sittuna zira'an fi ardi sab'i asru', kata Sidina. Ahli surga nanti itu akan masuk ke dalam surga dalam keadaan pendek rambutnya. Tidak berbulu wajah, putih, bercelak, seperti berusia 33 tahun. Dalam postur Adam, bapak kita, tingginya itu adalah 60 hasta. Satu hasta berapa, Pak? Mana namanya satu hasta? Satu hasta mana? Hah? Nah, dari ujung sini sampai ujung sini. Tapi jangan, hasta saya itu pendek. Sementara ini hastanya siapa? Nabi Adam. Taruhlah hasta kita. Kita hitung 60 hasta. Seperti itu nanti bajur dan tingginya orang-orang yang akan dibangkitkan di dalam surga. La ilaha illallah. Kesempurnaan fisik. Fil jannati mi'atu darajatin ma baina kulli darajataini mi'atu am. Di surga itu terdapat 100 tingkatan. Di surga itu terdapat 100 tingkatan. Jarak di antara dua tingkatan itu adalah membutuhkan 100 tahun perjalanan. Begitulah luas singgasana yang Allah siapkan bagi kita. Ya mungkin orang kaya saja kalau punya rumah begitu besar, kita mungkin begitu pergi ke tempat-tempat wisata begitu luasnya sampai kita mengatakan, kami untuk tidak bisa menghabiskan jalannya untuk kita bisa periksa sisi-sisi semuanya. Ini kita tidak bisa membutuhkan waktu 100 tahun untuk bisa memeriksa semua sisi apa? Surga. Fil jannati mi'atu darajatin ma baina kulli darajatin kama baina as-sama'i wal ard. Wal firdausu a'laha darajatan. Wa minha tufajjaru anharul jannatil arba'ah. Wa min fawqiha yakunu al-arsyu. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, kata Sidina. Di surga itu terdapat 100 tingkatan. Jarak di antara dua tingkatannya saja itu sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Antara jarak langit dan bumi. Dan firdaus derajat surga yang paling tertinggi. Darinya keempat sungai surga terpancar. Dan arasy berada di atasnya. Di mana? Di surga firdaus. Maka penduduk surga yang akan pertama kali bertemu dengan Allah. Itu siapa dia? Penduduk surga firdaus. Penduduk surga firdaus. Dan ciri-ciri penduduk surga firdaus itu siapa? Orang-orang yang sering kosong apa? Perutnya. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Makanya mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nilai tipisnya kalau kita ingin tarik benang dari puasa itu. Apa yang ingin kita simbolik dari kehidupan kita dalam keseharian ibu saya. Sekarang saya tanya ibu saya. Orang yang lebih banyak berdoa kepada Allah. Orang yang ditimpa musibah dengan kemiskinan. Atau orang yang diberikan kekayaan kelapangan. Siapa yang lebih sering berdoa kepada Allah? Ya pasti orang miskin. Pasti orang miskin itu lebih sering minta kepada Allah. Ya Allah, kenapa hidup saya begini? Mungkin kalaupun dia mengeluh ya, tetapi dia sebut siapa? Allah. Ya Allah, sudahi dari musibah ini. Ya Allah, saya ingin keluar dari masalah ini. Coba orang kaya, apa yang akan dia minta? Itulah menjadikan orang kaya itu sombong. Karena dia itu jarang minta. Biasanya orang kaya dia angkat tangan, angkat tangannya itu kapan? Ketika dia rugi, baru dia mengatakan, ya Allah, kenapa saya bisa rugi? Padahal dia sudah berpuluh-puluh tahun menikmati rizki yang Allah
berikan. Makanya mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan siapa? Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'altumullaha fasaluhul fitnah. Lalu apa kata Sidina? Maka jika kamu minta kepada Allah surga, maka mintalah oleh kalian surga apa? Surga Firdaus. Perbanyaklah amal. Perbanyaklah amal. Jangan sampai kita hanya angan-angan untuk masuk surga, tetapi kita tidak ada motivasi untuk beramal. Ibu-ibu saya, jalan menuju neraka itu lebih mudah daripada jalan menuju surga. Karena jalan menuju surga itu terjal dan tinggi. Karena Allah mengelilingi surga dengan apa? Dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Sementara Allah mengelilingi neraka dengan hal-hal yang dicintai oleh nafsu. Maka seorang pepatah Arab pernah bersenandung dalam syairnya mengatakan, tarjun najatu walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabas. Kamu itu berharap selamat sementara kamu tidak menempuh jalannya. Kamu itu lucu bagaikan sampan atau perahu itu berjalan di atas daratan kering, dia tidak berjalan di atas air. Kita ini ingin masuk surga tetapi kita tidak termotivasi untuk beramal soleh. Fala ajaban nadri binarin wa jannatin wa laysa lidhi nashtaqu aw tilka nahzaru. Iza lam yakun khawfun wa syauqun wala haya famaza baqiya fina minal khairi yuskaru wa lasna li harrin sabirina wala bala fakaifa 'ala nirani ya qaumu nasbiru wa fawtu jananil khuldi a'zamu hasratan 'ala tilka falyatahassaril mutahassir fa uffil lana uffa kilabi mazabila ila nitniha nabdu wala natadabbaru nabi'u khatiran bil haqiri amayatan walaysa lana aqlun wa qalbun munawwiru fatuba liman yu'til qana'ata wat tuqa wa awqatuhu fi ta'atillahi ya'muru. Apa kata syair ini ibu-ibu saya? Itu mengherankan sekali. Aduhai mengherankan. Kita itu tahu neraka, kita itu tahu surga. Tetapi kita tidak rindu kepadanya dan juga tidak takut kepada neraka. Jika tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa kerinduan dan tidak ada rasa malu, maka masih adakah pada kita kebaikan yang bisa dikenang? Kita tidak tahan terhadap panas, maka bagaimana mungkin kita akan tahan, wahai kaum, terhadap neraka? Tidak akan mungkin. Luput mendapatkan surga keabadian adalah penyesalan terbesar. Maka orang yang menyesal hendaklah menyesali hal itu. Katakanlah, katakanlah untuk kita sebagaimana menggertak anjing-anjing sampah. Kepada kebusukannya lah kita pergi dan kita tidak merenungkan. Kita menukar yang penting dengan yang murah. Kita tukar surga dengan apa? Dengan neraka. Kita ganti surga yang nilainya mahal dengan sesuatu yang murah di dunia. Karena buta kita tidak punya akal dan hati yang bercahaya. Beruntunglah bagi siapa yang diberikan qanaah dan takwa. Dia menggunakan waktunya dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian bagi penduduk surga, dia disiapkan apa? Bidadari surga. Saya nggak ingin berbicara di sini karena saya sedang ngasih pengajian kepada ibu-ibu. Lalu kalau dia bertanya, kalau kita berbicara tentang bidadari, bagaimana keadaan kami yang tidak memiliki bidadari? Karena ibu-ibu adalah akan disiapkan menjadi bidadarinya. Karena mungkin ibu akan mencari bidadara, ibu itu disiapkan sebagai bidadarinya dan akan dinikahkan dengan orang-orang saleh yang mungkin berada di tiap-tiap dari tingkatan-tingkatan surga. Dahulu pernah ada ceritanya, konon ada orang soleh anak muda dilihat oleh orang tua. Dia beribadah, dia salat, dia beribadah, dia salat. Dia tidak tahu tentang kehidupan orang luar. Dan dia tidak tahu bagaimana untuk berpacu dalam pakaian. Kemudian tiba-tiba sesosok perempuan cantik mendekati dirinya. Kemudian orang itu siapa? Kemudian perempuan tersebut, dia bertanya kepada sang pemuda tersebut, engkau sedang apa? Kamu lihat aku sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau butuh teman? Aku tidak butuh teman. Bagaimana kamu mengatakan diriku untuk butuh teman sementara temanku itu selalu adalah berharap dan bermunajat di hadapan Allah? Teman-teman sehari-harinya adalah temannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu butuh makanan? Aku enggak butuh makanan. Bagaimana kamu mengatakan diriku butuh makanan sementara makananku itu adalah setiap harinya mengucapkan nama Allah. Dengan aku menyebut nama Allah cukup menjadi gizi untuk membuat diriku merasa kenyang. Aku enggak butuh makanan. Padahal dia adalah wanita apa? Wanita tercantik. Lalu apa kata perempuan tersebut? Aku ingin bertemu dengan dirimu. Aku ingin bertemu dengan dirimu di tempat yang aku dijanjikan. Di mana aku dijanjikan untuk bertemu dengan dirimu? Ketika nanti aku akan tunggu dirimu di dalam surga. Kemudian perempuan itu dia berlalu. Kemudian perempuan itu dia menghilang. Perempuan itu dia cerita. Perempuan itu dia menghilang.
Itu bagaimana orang-orang soleh diberikan kabar gembira. Bahkan mungkin ada satu waktu yang mungkin ada kenikmatan di depan matanya. Tetapi dia kenikmatan itu dia buram untuk melihatnya. Karena terlalu nikmat ketika dia bermunajat bertemu dengan siapa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kiranya ibu saya yang bisa kita jelaskan dari perjalanan panjang, kematian, sampai kita menuju kepada negeri akhirat. Semoga dari perjalanan ini mampu mengukuhkan kaki serta meneguhkan jiwa serta memberikan semangat dan motivasi untuk kita merengkuh atau merebut surga dan menumbuhkan rasa takut dari kita untuk dimasukkan ke dalam nerakanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan ini mungkin sekaligus kajian terakhir ibu-ibu saya. Semoga kita nanti setelahnya libur ya. Ibu-ibu yang mungkin siap pulang kampung bisa persiapan dengan apa? Dengan matang. Insya Allah semoga terus ibu-ibu dalam keadaan sehat. Yang pulang kampung juga diberikan keselamatan sampai tujuan balik juga diberikan keselamatan dan afiat. Dan kita bisa kembali berjumpa nanti di pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Wallahu waliyun zalika wal qadiru alaihi. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ahlan. Di sini ada pertanyaan yang masuk di sini. Karena sudah lebih dulu, ya afwan Ustadz, di luar tema. Apakah saya berdosa? Dulu saya pernah berselisih atau bertengkar dengan orang. Selingkuhan orang tua anak. Ada 3 orang yang pernah menjadi selingkuhan orang tua anak. Anak tidak tahu apakah mereka sudah memaafkan anak apa belum. Tapi anak sudah memaafkan mereka, tapi anak enggak mau menemui mereka untuk meminta maaf atas pertengkaran yang terjadi dulu. Apa yang harus anak perbuat Ustadz? Apakah anak harus minta maaf atau sudah cukup dengan anak tidak menyimpan dendam kepada mereka dan memaafkan semua perbuatan mereka? Anak khawatir kalau anak meminta maaf kepada mereka, mendatangi rumah mereka, ibu anak akan tersakiti hatinya. Udah bagus itu. Ya, karena apa yang terjadi saat itu berupa pembelaan dan juga berupa peringatan, berupa pembelaan dan juga berupa peringatan. Ya memang mestinya demikian, apalagi mungkin dia melakukan dosa yang paling besar. Setelah dosa apa? Setelah dosa syirik, dosa membunuh, apalagi dosa berzina, ini berselingkuh ini. ini berselingkuh. Ya tentu amalan itu sesuatu yang sangat baik itu adalah memaafkan sebelum orang minta maaf. Tetapi itu memang butuh jiwa itu diajarkan. Untuk memaafkan orang-orang yang jelas-jelas bersalah begitu. Memaafkan orang-orang yang jelas-jelas bersalah. Itu sudah benar. Dengan kita melapangkan hati, menghilangkan dari dari unsur-unsur yang pernah mungkin terjadi sebelumnya, itu sudah bagus, itu sudah baik. Ya, tidak mesti harus tidak mesti harus berjumpa atau bertemu. Karena itu tadi benar. Karena kalau ada perjumpaan, ada pertemuan, karena akan ada indikasi-indikasi lain lebih buruk nanti kejadiannya. Baik. Seperti ada mudarat-mudaratnya. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga, amin, dan juga kita semua. Apakah ada keistimewaan meninggal di hari Jumat atau meninggal di bulan Ramadan? Kita harapkan itu, tapi wallahu a'lam dari sisi hadis-hadis yang secara tegas untuk itu saya tidak menemukannya. Tetapi ya kita diambil dalam keadaan indikasi-indikasi kebaikan. Itu semoga dari tanda-tanda kebaikan. Seperti orang meninggal di bulan suci Ramadan. Orang yang masuk, orang yang bahkan belum masuk. Orang yang masuk kemudian diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah masuk di bulan suci Ramadan. Dia dihitung sempurna oleh Allah. Dia dapat puasa sehari, dia dapat puasa 2 hari. Sudah dihitung sempurna. Sementara dalam kesempurnaan itu ada Lailatul Qadar. Semoga itu dari tanda-tanda kebaikan yang Allah persiapkan bagi siapa yang kembali kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, pakai mic. Iya, pakai mic. Oh, mic-nya mati.
Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ketika kita berzikir atau berdoa itu boleh nggak kita berdoanya itu kayak di dalam hati atau harus menggerakkan bibir Ustadz? Gitu. Menggerakkan bibir harus di dalam Harus. zikir. Harus. Berarti kalau misalnya di dalam hati aja nggak terhitung Ustadz? Bukan tidak terhitung, tidak sempurna. Karena semua anggota itu harus terlibat seperti bibir, ya, kemudian bahkan mungkin tangan, semua harus terlibat. Karena semua ini akan memberikan persaksiannya. Berzikir di dalam hati, dalam keadaan-keadaan tertentu ya diperkenankan. Semisal mungkin kita sedang sibuk dengan sesuatu, bahwasanya tangan kita mungkin sedang sibuk dengan aktivitas, tetapi hati tidak luput dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya boleh katakan ya, sempurnanya agar bibir itu apa? Agar bibir juga ikut menyebut dari kalimat zikir. Karena lisan akan dihisab dan bibir juga akan memberikan persaksian. Baik, wallahu a'lam Syukran Ustaz. wa iyyakum. Ada lagi? Halan. Oh iya, ada kertas. Kalau ada anggota keluarga yang belum mau menutup aurat, solatnya juga belum sempurna. Kita sudah menasihati dan mendoakan, tapi hidayah belum juga didapat. Apa ada amalan khusus atau doa untuk saudara itu agar segera mendapatkan hidayah? Ya terus doakan, terus doakan, dan doakan bagi dia apa? Ya kalaupun tidak dengan bahasa Arab, bisa dengan menggunakan apa bahasa Indonesia. Atau kalau misalkan bahasa Arab, misalkan Allahumma inna nas'aluka laha atau nas'aluka lahu al-hidayah wat tariq, dan jalan yang apa? Jalan yang lurus. Wal istiqamah, dan juga jalan keistiqamahan. Ya Allah, aku minta kepada Engkau untuk dia apa? Hidayah, berjalan di atas jalan yang lurus, istiqamah, tegak di atas sunnah siapa? Rasulullah. Ya, yang penting itu tadi ibu saya. Yang penting kita terus menasihati, terus mengingatkan. Baik. Ya, dari mungkin ketika dia tidak sholat, ingatkan waktunya. Misalkan udah waktu sholat. Ya, kita sholat yuk. Atau mungkin ketika dia tidak menutup aurat, kayaknya lebih bagus deh, kamu itu mungkin lebih cantik. Tetap ingatkan. Lebih sopan dengan pakaian demikian, tetap ingatkan. Ya, tetap ingatkan. Dengan itu juga kita terlepas dari apa? Tanggung jawab. Jika mereka adalah orang-orang terdekat kita, adik kita atau kakak kita, sepupu atau siapa, atau anak bahkan. Baik. Ya, dan terus doakan. Ya. Doa khusus ya tetap aja doakan. Ya, kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Dan insya Allah Maha penerima taubat, dan Allah Maha dekat dan Maha mendengarkan doa-doa, dan hidayah itu tetap ada di tangan Allah. Maka semoga dengan doa yang tulus Allah membukakan pintu hati dari jalan yang tidak kita duga-duga, dari jalan yang tidak kita sangka. Kadang dia tidak dari kita, tetapi juga bisa dari orang lain. Itu yang kita tunggu. Kadang tidak melalui kita, tetapi dari masalahnya sendiri. Itu yang kita tunggu. Intinya semoga semua senantiasa berada dalam bimbingan Allah dan senantiasa berada di atas petunjuknya Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk patuh dan tunduk di dalam melaksanakan syariat-syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini kiranya ibu saya yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kembali saya tegaskan bahwa besok hari Ahad kembali Fikih Muslimah diundang untuk hadir di kajian iftar jama'i di Masjid Al-Ihsan di Grand Kahuripan Klaster Papandayan. Semoga nanti semua bisa hadir, ajak keluarga untuk bisa kita mengambil pelajaran-pelajaran atau hikmah-hikmah dari pelajaran yang akan disampaikan, dan semoga kita dimudahkan untuk itu, dan yang hadir semoga terus diberikan kesehatan dan afiat, dan semoga kita bisa kembali berjumpa di pelajaran-pelajaran berikutnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari saya dan syaitan. Jika ada ucapan yang tadi mungkin menyinggung dan yang lainnya, mohon maafkan saya.
dan semoga kita bisa nanti melanjutkan pelajaran kita lagi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.